Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian AKBP Pardamian Medan. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ya Tuhan mau melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, mampukan kami untuk melakukan semuanya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan itu juga ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan kami dan menjadi puji-pujian serta kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menyertai kami sepanjang aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita pernah mengingat bahwa tahun 2004 pada tanggal 26 Desember terjadi gempa yang sangat kuat dan juga terjadi tsunami, yaitu di Aceh. Di sana kita dapat melihat bahwa gempa dan juga gelombang tsunami yang begitu besar menghancurkan dan memporak-porandakan bangunan yang berada di sekitar laut dan menghancurkan banyak bangunan akibat gempa dan gelombang tsunami tersebut. Dan bukan hanya bangunan yang diporak-porandakan, dan bukan hanya tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan atau bukit-bukit yang dihancurkan, tapi juga banyak juga memakan korban. Itu artinya tidak seorang pun yang pernah menduga bahwa kekuatan gempa bisa meluluhlantakkan semua tempat, bahkan bisa menggeser gedung-gedung kokoh yang telah berdiri puluhan hingga ratusan tahun pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika gempa yang hebat sudah datang melanda dan kita tidak dapat berbuat apapun, ingatlah Allah berjanji, sekalipun gunung-gunung berpindah dari tempatnya, bahkan bukit-bukit juga bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan ikut berpindah atau beranjak dari kita. Ketika Allah berjanji, tentulah Ia akan benar-benar menepatinya. Sangat berbeda dengan manusia yang sangat mungkin untuk mengingkari janji dan berubah terhadap ucapan yang pernah ia katakan kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kasih setia Tuhan sedemikian kokoh dan hebat dalam hidup kita, bukankah kita harusnya merasa aman menjadikan Tuhan sebagai naungan hidup kita? Rumah yang dibangun dengan fondasi yang kokoh boleh saja tahan panas dan tahan banjir, namun ia bisa saja tidak tahan terhadap gempa yang sangat dahsyat. Namun Tuhan berfirman, meskipun gunung yang begitu besar yang menjulang tinggi dan bukit yang besar dan hebat itu mengalami pergeseran, tapi kesetiaan Allah terhadap apa yang Ia ucapkan tidak akan pernah berubah. Dan melalui inilah kita kemudian harusnya semakin percaya dan merasa kagum bahwa Allah yang sedemikian setia hingga Dia memberikan garansi yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih merasakan kekecewaan di dalam hidup kita karena janji Tuhan yang kita rasakan seolah-olah Tuhan tidak menepati janjinya?
Apakah Bapak Ibu Saudari yang terkasih merupakan korban dari ucapan bibir yang manis di mulut saja, namun pada akhirnya memahitkan hati? Apakah cinta seseorang yang Anda kenal telah bergeser, atau seiring waktu janji tersebut tidak ada Anda dapatkan? Nats ini mengajarkan kepada kita, jika kita mengalami itu terhadap sesama manusia, itu adalah ranah kemanusiaan kita yang bersifat suka melupakan janji. Atau juga kita boleh lupa terhadap janji-janji kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap janji-janjinya. Percayalah bahwa Allah tidak akan ingkar janji. Allah adalah setia, sehingga Ia pasti akan melaksanakan apa yang sudah Ia tetapkan, dan Ia akan menggenapi apa yang telah diucapkan kepada kita manusia. Kita memiliki Allah yang menepati janji-janjinya. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, dan juga bangunan-bangunan kokoh dapat roboh oleh gempa dan juga gelombang tsunami, tapi ingat, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita sampai kapanpun. Selagi kita mau percaya kepadanya, maka tetaplah percaya kepada Tuhan, karena kita akan tetap bersandar kepada kasih setia Tuhan yang kekal. Kita akan tetap berpengharapan kepada janji Tuhan yang kekal, yang tidak akan pernah sirna sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudari, marilah percaya kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhanlah tempat kita berpengharapan, bahwa Tuhanlah tempat kita untuk berlindung dan memperoleh kekuatan, dan Tuhanlah tempat keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa mengingatkan kami melalui firman-Mu, bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang ya Tuhan, dan itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, sekalipun kami rapuh oleh segala tantangan cobaan yang menggoyang hidup kami, namun janji Tuhan tetap meneguhkan kami, tetap menguatkan kami, karena kami percaya bahwa Engkau ya Tuhan memegang janji-Mu sampai kapanpun, dan Engkau akan menepati janji-janji-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh umat-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap berpengharapan dalam kondisi apapun di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, kami boleh percaya dan yakin bahwa janji Tuhan akan digenapi, bahwa Engkau mampu untuk menyertai dan menguatkan setiap umat-Mu yang mau berseru kepadamu. Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, pekerjaan kami ya Tuhan. Jika kami boleh untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik, Tuhan, Engkau telah menjanjikan sukacita yang begitu besar bagi kami, meskipun kami harus berlelah-lelah untuk melakukan segala pekerjaan kami ya Tuhan dengan baik. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.